Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sardi. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Dan di video kali ini kami akan membahas 10 kode etik profesi di bidang teknologi. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk menunjang tugas dari mata kuliah etika profesi dari dosen kami yaitu Pak Hairil. Dan semoga video ini dapat menunjang nilai tugas dari mata kuliah etika profesi dan juga dapat bermanfaat untuk kawan-kawan yang menonton. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum kita paparkan kode-kodenya atau node-nodenya, maka perlu kita ketahui dulu apa itu etika profesi, khususnya di bidang teknologi. Jadi, etika profesi di bidang teknologi adalah memuat kajian-kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitannya dengan hubungan antara profesional atau developer teknologi dengan klien. Jadi misalnya saya sebagai seorang program, maka saya harus tahu aturan atau etika-etikanya dalam berhubungan dengan klien. Begitupun si klien, dia juga harus tahu aturan-aturannya dalam berhubungan dengan si program. Tujuan dari kode etika profesi dalam bidang teknologi adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari klien maupun si pembuat program. Dan berikut ini adalah kode etik profesi di bidang teknologi. Yang pertama adalah seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang dimaksud dari malware di sini adalah merujuk pada perangkat lunak atau software berbahaya yang biasanya dibuat untuk aksi kriminal. Malware biasa digunakan oleh cyberkriminal atau penjahat dunia maya untuk mencuri data, menyebabkan kekacauan, dan merusak perangkat. Selanjutnya, yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Tujuannya adalah ketika kita membuat aplikasi atau software sebuah perusahaan, seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut mengalami perubahan. Otomatis, software pada perusahaan tersebut perlu disesuaikan dengan perubahan perusahaan. Dan seandainya kita sedang ada halangan, terus tidak bisa menjadi developer software yang kita buat pada perusahaan tersebut, maka orang lain yang menjadi developer software yang kita buat tadi. Oleh sebab itu, dianjurkan kepada kita untuk menulis kode itu harus mudah dimengerti oleh orang lain. Atau jangan dipersulit kodenya, supaya software yang kita buat untuk perusahaan bisa dikembangkan oleh orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan disengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Jadi, kita sebagai seorang programmer itu dianjurkan dalam membuat dokumentasi itu kita harus buat dengan akurat dan tidak membingungkan. Selanjutnya, yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta, kecuali telah membeli atau meminta izin. Jadi intinya, kita tidak bisa semena-mena mengambil sebuah source kode, terus kita mengatasnamakan source kode tersebut atas hak cipta kita, kecuali kita telah membeli atau mendapat izin. Dan kalau kita melanggar, maka sanksinya cukup besar dibanding dengan harga beli kode tersebut. Yang kelima, kita tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Jadi, pada kode etika kelima ini, intinya jangan melakukan pungli. Dan saya pikir ini tidak hanya berlaku di bidang teknologi saja, tapi semua bidang. Yang keenam, kita tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. Development tools ini adalah fitur pengembang. Jadi, kita tidak boleh mencuri aplikasi fitur pengembang dari orang lain. Yang ketujuh, kita tidak boleh menerima dana tambahan dari pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan, kecuali kita mendapat izin. Oke, jadi kita lanjutkan yang poin ke-8, yaitu kita tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Dalam membuat sebuah kode pada sebuah program,
kita tidak bisa membuat kode untuk menjatuhkan kode programmer lain. Oke, selanjutnya yang ke-9, yaitu kita tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Oke, selanjutnya poin ke-10, yaitu kita tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Bug yang dimaksud di sini adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan masalah yang tak terduga. Jadi kita tidak bisa mengakali orang dengan mengatakan bahwa softwarenya mengalami kerusakan atau bug. Padahal nyatanya itu tidak bug atau tidak mengalami kerusakan. Oke, jadi itu tadi kode etika profesi dalam bidang teknologi. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata dari video kami ini. Dan semoga video yang kami buat ini itu dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menonton dan juga dapat menunjang nilai tugas dari mata kuliah etika profesi. Oke, mungkin itu tadi persembahan dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.